2, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam letuk gunung itu, dan aku akan mengunjungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya, puji Tuhan, Saudara, kita masuk bagian pasal yang ke-33. Kita akan lihat pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Saudara, ada satu berita yang mengejutkan di tengah-tengah bangsa Israel. Saat itu mereka sudah mulai bersiap untuk berangkat meninggalkan Gunung Sinai. Dan seperti yang saya pernah sampaikan, disitulah mereka baru mau masuk peperangan yang sesungguhnya, yaitu mereka akan masuk ke padang gurun, saudara, padang gurun Sinai. Mereka sudah melihat betapa tidak terukurnya padang gurun itu, dan itu sesuatu yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah situasi ketika mereka sudah bersiap akan berangkat, maka mereka mendengar satu firman, saudara, dan ayatnya yang keempat itu, saudara, dikatakan ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berita itu mengagetkan mereka, berita itu menyedihkan buat mereka, sampai dikatakan mereka berkabung karena berita yang mereka dengar. Berita apa itu, saudara? Berita bahwa Tuhan tidak mau menyertai mereka. Berita bahwa Tuhan hanya akan mengutus malaikatnya untuk menyertai dalam perjalanan mereka. Saudara, saya tidak tahu berita apa yang membuat kalau saudara mendengar satu berita yang menurut saudara, ya, berita yang paling menakutkan, ya, berita yang paling menakutkan dalam hidup kita ini berita seperti apa? Berita waktu kita dengar anak kita sakit, berita bahwa proyek kita gagal, nggak berhasil, ditolak tendernya, kalah, atau berita pemecatan, atau berita apa, saudara? Saya tidak tahu berita, ada banyak berita yang menakutkan kita, ya kan, saudara? Ada banyak berita yang, waktu berita itu datang di telinga kita, gitu. Kayaknya dunia runtuh gitu, saudara. Tapi saya mau bilang, ada satu berita yang paling mengerikan sebetulnya. Ada satu berita yang paling menakutkan. Bangsa Israel ngerti ini, saudara. Makanya mereka meratap, mereka berkabung. Firman Tuhan mengatakan berita ini menjadi ancaman buat mereka. Buat mereka ini berita yang membahayakan. Lebih daripada padang gurun yang mereka hadapi. Berita apa itu, saudara? Ya. Berita apa yang buat saudara paling mengerikan? Saudara, Daud pernah mendengar satu berita, ya. Daud pernah mendengar satu berita bahwa sama, saudara, seperti ini juga, bahwa Tuhan tidak lagi mau berjalan bersama dengan Daud. Buat Daud ini berita yang mengerikan. Makanya dia khusus membuat satu mazmur, satu pasal, saudara, ya. Satu pasal, dia karena berita itu dia menulis sebuah mazmur, dan
Mazmur itu menjadi ratapan, menjadi permohonan Daud kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu dari. Kenapa? Karena benar Daud pernah mendengar banyak berita yang menakutkan. Ketika dia dalam perjalanan, ketika dia dalam pelarian, dia dengar Saul sedang mengejar dia. Itu berita yang menakutkan. Tetapi berita itu tidak pernah mengalahkan berita yang satu ini. Berita yang satu ini berita yang sangat mengerikan buat Daud. Berita ini juga sangat mengerikan buat bangsa Israel. Pertanyaannya, berita yang seperti ini, adakah itu juga menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita? Berita apa? Berita bahwa Tuhan tidak lagi mau berjalan bersama dengan kita. Kita seringkali lebih takut waktu apa? Waktu proyek gagal, waktu vonis dokter datang sama kita, ternyata ada cancer, ternyata ada di diagnosa ada apa. Itu berita yang aduh gitu. Ada berita yang kita lebih takut sama berita-berita hal yang seperti itu. Tapi berapa banyak kali ketika kita mendengar bahwa Tuhan gak lagi mau berjalan bersama dengan kita, buat kita gak ada urusan. Buat kita lah, jari lah. Nah, ngepek. Berita yang paling menakutkan buat kita, ya sudah adalah kalau sampai Tuhan tidak lagi berjalan bersama dengan kita. Karena selama ada Tuhan berjalan bersama dengan kita, seperti pujian yang tadi kita naikkan, Dia Immanuel berjalan bersama dengan kita, maka semuanya bisa kita hadapi. Ada amin sudah? Amin. Semuanya bisa kita hadapi. Penyakitkah, kekurangankah, tindisan hidupkah, kegagalankah, kita akan bisa mengatasinya. Kalau apa? Kalau Immanuel itu ada bersama dengan saya dan saudara. Ada amin. Tetapi ketika Dia tidak lagi berjalan bersama dengan kita, ini nih yang mengerikan. Hal yang paling horor dalam hidup kita sebetulnya, kalau sampai apa? Kalau udah gak ada Tuhan dalam hidup. Kalau masih ada Tuhan mah jangan takut, saudara. Ada amin, saudara. Kalau masih ada Tuhan sih jangan takut. Ya. Ini saudara yang harus menjadi sebuah pemahaman yang benar sama kita. Ini yang harusnya menjadi sebuah prioritas dalam hidup. Ini yang harus dipastikan, berita ini jangan sampai terdengar keputusan Tuhan bahwa Tuhan tidak lagi mau berjalan bersama dengan kita, bahwa kita tidak ada lagi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai. Karena selama ada penyertaan Tuhan, aduh saudara, tantangan sebesar apapun kita bisa melewatinya. Ada amin saudara. Ada Tuhan padang gurun ini bisa dilewati oleh bangsa Israel. Ini saudara, Daud pernah bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ada orang-orang yang mungkin yang sangat berarti, saudaraku, yang punya pengaruh besar dalam hidup kita, mungkin bisa meninggalkan kita. Tapi satu hal saja, saudaraku, ini bukan berita apa ya, saudara. Tetapi satu hal, pastikan jangan sampai Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Kalau Tuhan meninggalkan kita, selesai, habis. Waktu Tuhan Allah meninggalkan Saul, saudara. Saudara lihat kisahnya. Waktu Tuhan Allah meninggalkan Saul, jadi seperti apa Saul? Saul tidak pernah lagi ketemu sama yang namanya kata kemenangan. Gak pernah. Saul gak pernah lagi yang namanya ketemu merasakan apa itu yang namanya kata bahagia.
Dia bisa tinggal di jalan bahagia, saudara. Tapi dia nggak pernah lagi bisa merasakan kata bahagia. Iya. Saya melihat kalau sudah mempelajari Saul udah gak pernah ketemu tuh ngalamin yang namanya kata kemenangan, gak pernah lagi. Selalu kalah. Padahal Saul itu orang hebat, ya. Tetapi itu yang saya katakan, otoritas Tuhan itu sudah dicabut daripada Saul. Itu waktu Tuhan meninggalkan seseorang. Otoritas wibawa Allah, kemuliaan Allah itu sudah ditarik dari hidup orang itu kalau Allah meninggalkan seseorang. Terlebih saudaraku, pengurapan Tuhan itu juga sudah ditarik daripada Saul. Kalau Tuhan meninggalkan seseorang, saudaraku, maka pengurapan itu ditarik dari orang itu. Yang seringkali saya ingatkan, pengurapan itu apa sih? Pengurapan itu perkakas, ya. Kenapa seseorang raja diurapi, ya sudah dengan minyak? Sebetulnya ya kata pengurapan sih, pentahbisan. Tapi sebetulnya disitulah kemudian diturunkannya segala kemampuan, dan diturunkannya segala kayak perkakas gitu. Karena kata asli daripada urapan itu perkakas. Perkakas itu apa, saudara? Perkakas ya perkakas, obeng, ya, gergaji, ya. Kayak kita mau melakukan sesuatu, tetapi kita punya keahlian, tetapi di satu sisi yang lain kita nggak punya perkakas, jadi nol. Kita mau bikin pagar nih, saudara. Kita mau bikin pagar, kita punya kemampuan bikin pagar, tapi kita nggak punya perkakasnya, kita nggak punya gergajinya. Bahannya ada, besinya ada, tapi kita nggak punya gergajinya, kita nggak punya meterannya, kita nggak punya alat lasnya, jadi nol besar. Nah itulah pengurapan. Pengurapan itu perkakas. Kita punya talenta, ada amin saudara. Masing-masing kita dipercayakan sama Tuhan talenta, kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi talenta kita harus didukung sama yang namanya pengurapan. Waktu kita lahir, talenta itu sudah ada sama kita. Ada yang katanya 1, ya saudara. Ada yang berapa, ada yang 2, 3, 4, 5 mungkin saudaraku. Banyak talentanya. Itu kemampuan, tetapi tanpa ditunjang, ditopang sama yang namanya pengurapan. Inilah yang disebut dengan pengurapan ini sama dengan penyertaan Tuhan. Jadi harga mati sebetulnya. Harga mati. Kita harus senantiasa disertai oleh Tuhan. Ada amin saudara? Itu harga mati. Penyertaan Tuhan tuh membuat kita jadi, keterbatasan kita jadi nggak terbatas. Saya pernah bilang sudah, ya saya punya kawan, saya punya teman sudah, teman sekolah kita, tapi kemudian dia tidak melayani Tuhan secara full time. Dia tinggal di Aji Barang, ya, dia tinggal di Aji Barang. Waktu dia pertama kali buka toko, Aji Barang itu ada pasar lama, pasar lamanya dia, tokonya dia itu saudaraku, adanya paling di belakang, pinggirnya tempat sampah. Pembuangan sampah pasar tuh saudara, jadi baunya ampun-ampun. Tapi aneh saudara, dia jual benang, kancing kayak gituan tuh saudara. Apa sih kalau di Jawa Tengah tuh apa namanya? Ya toko kayak gituan, benang apa kayak gituan tuh saudara, buat jahit-jahitan, ampun. Ya, ngolah pribadi itu saudara. Ujung di pasar lama tuh saudara, sebelahnya nih di sini buangan sampah. Tapi ampun saudara, tokonya diberkati Tuhan. Ada amin saudara. Lalu dia bilang, "Pol, ini pasarnya mau dibongkar, Pol." Ya terus, iya pindah ke depan. Saya nggak punya uang. Ya.
Orang nawarin, ada yang paling belakang, ya, pasar, tapi kiosnya paling belakang, ya sudah, kios paling belakang, ya udah ambil aja, ya, ambil aja, diambil, tokonya paling belakang sama, saudara, cuman jauh dari tempat sampah. Sekarang tokonya paling belakang, jadi orang mau beli benang udah ketemu dulu tuh sama toko benang, toko apa yang di depan-depan. Tapi ya tetap itu tuh saudara, yang saya mau gambarin, pengurapan tuh kayak gitu, ya, tetap aja nggak ngerti orang, ya, saudara, yang dunia aja juga tahu yang namanya penglaris, apa namanya, kayak gitu tuh, dunia tahu. Itu orang tetap larinya tuh saudara, ngelewatin semua toko-toko di sini yang di depan, ngelewatin jauh, lumayan jauh. Tokonya pasar Aji Barang buat saya waktu itu tuh besar. Jadi kalau dari depan tuh ke belakang tuh jauh. Tetap orang larinya ke sini. Itu tuh pengurapan. Ada amin saudara? Kayak nggak ngerti. Saudara mungkin biasa-biasa baik, tapi nggak ngerti apa yang saudara buat berhasil. Ada amin saudara? Itu pengurapan. Itu tandanya apa? Tuhan ada bersama dengan saudara. Ada amin saudara? Tuhan ada menyertai kita. Itu pengurapan. Pengurapan tuh menyingkirkan segala keterbatasan kita. Pengurapan tuh membuat udah nggak ada lagi tuh istilah, aduh ini tusuk sate, tusuk apa, ini mepet, ini. Itulah saudara. Makanya jangan sampai hal yang paling mengerikan dalam hidup saya dan saudara sesungguhnya, kalau sampai Tuhan dibilang sama kita, aku nggak mau lagi jalan sama kamu. Hancur hidup saya. Hancur hidup saya. Apa yang kita kerjakan nggak ada yang berhasil. Berkat sudah lihat di depan mata. Berkat sudah ada, bisa jadi itu berkat sudah ada di telapak tangan kita. Itu bisa lepas. Benar. Bisa jadi berkat itu ada sudah di telapak tangan kita. Tinggal dimasukin, bisa lepas. Tapi kalau pengurapan Allah ada, itu berkat sudah nggak mungkin kita dapat. Itu bisa kita dapat. Ada amin saudara? Itu tuh. Saya nggak lagi ngebohongin saudara, enggak. Saya lagi nyampaikan sebuah kebenaran tentang arti nilai dari sebuah penyertaan Tuhan dalam hidup. Engkau boleh bilang, orang boleh bilang begini, boleh mungkin cip, boleh mungkin wis lacik, lupa baik, wis aja diinget-inget. Tapi kalau ada Tuhan menyertai kita, yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Ada amin saudara? Iya. Saya lagi nggak ngehibur saudara. Saya lagi nyampaikan, pastikan dalam hidup ini, dalam hidupmu, ada Tuhan yang menyertai kita. Masih jalan bersama dengan kita. Bukan berarti kalau ada Tuhan nggak ada masalah. Bukan berarti kalau ada Tuhan nggak ada tantangan. Ada tantangan. Tapi setiap kali kita ada di tantangan, ada pertolongan Tuhan. Ada amin saudara? Kita pasti nggak peduli sebesar apapun tantangannya, nggak peduli sebesar apapun masalahnya, nggak peduli sejauh apa jurang. Dalam nama Yesus saya sampaikan ini saudara, supaya engkau tetap menghadirkan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup ini. Benar sih, sepertinya kayak waktu ngadepin masalah kayak orang blow on juga kita kadang-kadang bingung, keder gitu. Tapi enggak saudara, selalu ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Ada amin saudara? Mungkin hari-hari ini kayaknya, aduh, tapi belum ada ya Pak, belum ada pertolongan Tuhan ya Pak. Enggak saudara, pertolongan Tuhan pasti datang dalam hidup saudara. Ini bagian yang pertama saudara, bagaimana kita harus memastikan tiap-tiap saat sampai hari ini dan seterusnya
Tuhan ada senantiasa menyertai kita, saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahu sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Saudara, doa ya saudara, doa seperti apa yang saudara suka naikkan, doa seperti apa yang saudara suka sampaikan kepada Tuhan. Tapi saya melihat begini, ada doa yang berkenan, ada doa yang menarik hatinya Tuhan, ada doa yang apa ya saudara, bisa menyentuh hatinya Tuhan. Dan doa yang menyentuh hatinya Tuhan nih saudara, ya, doa yang menyentuh hatinya Tuhan itu membuat, aduh, Tuhan gak bisa tahan gitu. Ya, masalahnya doa kita nih menyentuh hatinya Tuhan enggak? Doa kita nih apa namanya, apa ya, itu nggak serak enggak gitu sama hatinya Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat, karena doa ayat yang ke-13, doa ayatnya yang ke-13 ini, doa Musa di ayat yang ke-13, saudara, sampai kalau sudah baca ayat-ayat selanjutnya, Musa tuh aduh keterlaluan saudara, ya, keterlaluan. Masa dia bilang, Tuhan, aku pengen melihat wajahmu si Tuhan, gitu, ya. Aku pengen melihat, sampai dia karena doa ayat yang ke-13, maka doa yang lain yang di ayat yang selanjutnya, doanya Musa sampai harus dikabulkan sama Tuhan. Gitu. Padahal ini doanya Tuhan, doa yang apa ya? Macam-macam baik. Macam-macam baik. Pengen melihat mukanya Tuhan sih. Karena Tuhan sampai Tuhan tawar-tawar. Sampai Tuhan bilang, kamu nggak bisa Musa. Kalau kamu melihat wajahku, kamu mati, nggak bisa. Sampai Tuhan sibuk. Saya melihat, kalau sudah lihat di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan tuh sibuk buat ngabulin doanya Musa. Tuhan suruh Musa, Tuhan kayak gini. Maaf nih saudara ya, maaf. Tuhan kayak mikir, priben ya, gitu, supaya dia bisa ngelihat aku, tapi jangan mati. Sampai Tuhan mikir, priben kayak gitu. Tuhan tuh kayak dibuat jadi mikir. Ini menurut versi saya, maaf ya saudara. Kenapa? Karena akhirnya Tuhan menemukan caranya. Udah, sekarang kamu pergi ke kaki gunung, ya. Dilakukan gunung kayak gini. Dilakukan gunung tuh kayak gunung gitu. Nah, ini lekukan bawahnya tuh. Ya, ini lekukan. Lalu Tuhan katanya jadi gini Musa, ya. Jadi Tuhan tuh mikir sudah bukan. Aduh keterlaluan Musa, keterlaluan bisa, ya. Ini gunung, ya. Ini gunung. Gitu. Jadi gimana ya caranya ya? Kayak gitulah sudah. Ya udah, aku akan lewat nih Musa, ya. Aku akan lewat, ya. Ini kan ada tutupannya tuh saudara. Jadi nggak partian kelihatan kan, ya. Ini juga ada tutupan. Jadi aku lewat. Nanti waktu aku lewat, ya Musa, waktu aku lewat, aku akan tutupi ya wajahmu dengan tanganku katanya. Jadi gini nih saudara, ya umpamanya gini, Tuhan lewat, tapi Tuhan sudah nutupin dulu mukanya Musa, lewat jalan. Nah, jadi Musa cuma bisa lihat punggungnya Tuhan. Aduh, sampai Tuhan mau dibuat repot gitu saudara, maaf nih ya, dalam istilahnya Tuhan tuh mau bersedia dibuat repot sama Musa. Tuhan jalan, tutup, terus jalan, tangannya kan tutup, maju, terus baru dilepas. Mukanya tuh udah ke sana, musanya ada di sini. Jadi makanya dia cuma bisa lihat punggungnya Tuhan, punggungnya Allah. Sampai doa Musa yang macam-macam dikabulkan sama Tuhan. Kenapa? Karena ada doa yang seperti ini. Yuk sama-sama kita baca yuk saudara. Ini ayat yang ke-13 ini bagus. Biarlah ini juga jadi doa kita. Biarlah ini juga jadi doa kita.
Ini doa yang benar. Ini doa yang menarik hatinya Tuhan. Ini doa yang meluluhkan hatinya Tuhan. Ini doa yang bikin Tuhan nggak tahan. Ayat 13 sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini. Apa sih doanya Musa? Musa cuma bilang begini, saudara, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada. Ini Tuhan suka, saudara. Beritahukanlah jalanmu kepada. Artinya apa? Musa menundukkan diri, Musa menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur hidupnya Musa. Musa tidak mau berjalan di dalam jalan-jalannya, tapi dia mau berjalan, menjalani hidupnya di dalam jalan dan rencananya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Musa bilang begini, saudara, sehingga aku mengenal engkau. Musa punya kerinduan mengenal Tuhan. Dan benar, kita mengenal Tuhan, Tuhan memperkenalkan pribadinya, saudaraku. Tuhan memperkenalkan pribadinya lewat firman. Tapi Tuhan memperkenalkan pribadinya juga lewat apa? Lewat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada tantangan. Nanti Tuhan akan membuktikan bahwa Dia itu Allah Immanuel buat saya dan saudara. Ya, Dia kadang-kadang membawa kita seperti Daud bilang ke lembah-lembah kekelaman, rasa takut, keadaan yang bahaya, keadaan yang membuat seringkali hopeless, saudara. Tetapi Daud melihat, iya ya, tetapi ada penyertaan Tuhan ya. Ya, ada gada dan tongkat katanya yang menyertai, yang menghiburkan aku. Lewat pengalaman sulit, Daud semakin Musa dan banyak orang-orang sudah melihat, semakin mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Saya mengenal Tuhan lewat pengalaman hidup yang berat, lewat pergumulan yang melelahkan. Tapi di situ saya melihat dan semakin mengenal Tuhan saya seperti apa Dia dalam hidup saya. Udah biarin, saudara, biarin. Mungkin hari-hari ini Dia sedang membawa engkau masuk dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi nanti mata dan mata kita akan melihat, kita akan semakin mengenal bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ada amin, saudara? Di tengah-tengah jalan yang mentok, udah nggak ada lagi jalan, udah depannya jurang, terus mati, mundur mati. Dah, enggak. Saya harus sampaikan ini supaya saudara mengerti. Kadang-kadang Tuhan bawa kita masuk dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi disitulah Tuhan mau mempertontonkan, saudara, siapa pribadinya itu, siapa Dia, bahwa Dia itu Tuhan Allah yang tidak terbatas kuasanya. Ada amin, saudara? Bahwa Dia itu bukan cuma cerita dongeng zaman dulu, bahwa orang ditolong, orang disembuhkan, orang dibela, orang diberkati. Tapi Tuhan mau pengalaman diberkati, ditolong, dapat mujizat itu menjadi pengalaman saya dan saudara juga. Ada amin, saudara? Saya banyak melihat, saya banyak mengenal Tuhan, saudara. Tuhan memperkenalkan pribadinya. Betul, saudara. Dan saya percaya juga saudara juga mengalami itu dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saya mau bilang, dah jalani aja. Bahwa di dalam jalan Tuhan itu namanya juga jalan Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya. Amin. Ya, namanya juga jalan Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang berotoritas dari titik awal sampai titik akhir. Biarlah ini jadi doa kita. Ya, apa itu, saudaraku? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepada.
Musa kayak bilang begini, biarlah engkau berdaulat dalam hidup. Biarlah engkau buat apa yang kau suka dalam hidup. Tolong kita ya sudah. Akhirnya kalau kita mengerti jalan Tuhan, kalau kita mengerti Tuhan, maka saya mau bilang kita nggak akan takut menghadapi hidup ini, saudara. Kita nggak akan kita selalu punya kepastian gitu. Kita selalu punya rasa optimistis. Rasa optimistis itu bukan begini, bukan kayak dunia. Mesti optimis, mesti optimis, mesti optimis. Rasa optimis itu dimulai dari sebuah pengertian yang benar. Kita tidak akan terbangun rasa optimistis kita kalau apa? Kalau kita tidak terbang, kita tidak memiliki sebuah pengertian yang benar. Kita optimis, kenapa? Karena firman Tuhan menjanjikan sama kita bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada amin, saudara? Itu kata firman Tuhan. Dan sampai hari ini janji itu berlaku buat saya dan saudara, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Walaupun situasi mungkin mujizat belum terjadi, pertolongan Tuhan belum terjadi, saudara. Tapi saya mau bilang tetap kuat, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Namanya juga di jalan Tuhan, namanya juga di jalan Tuhan. Ada Tuhan yang berotoritas, ada Rohnya yang sudah menguasai jalan itu. Benar, dia belum menyatakan pertolongannya, tapi seperti Daud bilang, saudaraku, ya, Tuhan sudah menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Ujung daripada jalan itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.